al-ma'bud bihaqqin, zat yang disembah dengan sebenarnya. Zat yang disembah dengan sebenarnya dua kriterianya. Sebagai makna daripada Tuhan al-ilah. Dari makna ilah artinya zat yang disembah dengan sebenarnya dua hal pokok. Yang pertama namanya istighna, yang kedua namanya iftiqor. Apa tuh istighna? Kagak butuh ama apapun. Apa tuh iftiqor? Dibutuhkan oleh apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Halaman 50. Ini pasal menjelaskan kandungan makna di balik La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annal aqaidal mutaqaddimata majmu'atun kulluha fi makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketahui olehmu bahwasanya akidah yang terdahulu daripada 50 akidah itu terhimpun seluruhnya pada makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Idh ma'nal ilahi huwal ma'budu bihaqqin. Karena adapun makna ilah adalah zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Wa yalzamu minhu istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Dan lazim daripada al-ma'bud bihaqqin, yaitu terkayanya Tuhan dari tiap-tiap apa yang selainnya dan butuh semua apa yang selainnya kepadanya. Famakna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Adapun makna la ilaha illallah adalah tidak ada zat yang disembah dengan sebenar-benarnya pada kenyataan kecuali hanya Allah. Wa yalzamu min dzalika annahu la mustaghniya an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah ta'ala. Dan lazim dari yang demikian itulah ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, oleh bahwasanya tidak ada zat yang terkaya dari tiap-tiap barang yang selainnya dan tidak ada zat yang membutuhkan kepadanya oleh tiap-tiap yang selainnya kecuali hanya Allah. Wa hadzal lazimu yajma'ul aqaidal muta'alliqata bil ilahi. Adapun makna yang lazim ini yaitu menghimpun akan akidah-akidah
yang berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah. Li'annal istighna'a yastalzimu wujubal wujudi, karena bahwa terkaya itu melazimkan akan wajibnya sifat wujud, wal qidami dan qidam, wal baqai dan baqa, wal mukhalafati lil hawadisi dan sifat mukhalafah lil hawadisi, wal qiyami bin nafsi dan sifat qiyamuhu bin nafsihi, wa tanazzuhi anin naqaisi dan maha suci dari segala kekurangan. Wa yadkhulu fi dzalika at-tanazzuhi wujubus sam'i wal basari wal kalam, dan masuk pada yang demikian maha suci oleh wajibnya sifat sama, wal basari dan basar, wal kalami dan kalam, wa kaunuhu sami'an wa basiran wa mutakalliman, dan keadaan Allah itu zat yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata. Idlau lam tajib lahu ta'ala hadhihi sifatu lakana muhtajan ilal muhdisi, karena andai tidak wajib bagi Allah Ta'ala oleh ini sifat-sifat, niscaya ada oleh Allah yaitu butuh kepada pencipta, awil mahali atau wadat untuk didiami, au man yadfa'u anhu naqaisam, atau zat lain yang Allah mencegah dari dirinya akan segala kekurangan. Fa idza wajabat istahadat adatuha, apabila wajib oleh sifat-sifat tersebut maka mustahilah oleh lawanannya. Wa yastalzimu aidan nafiya wujubi fi'li kulli syai'in minal mumkinati aw tarkihi, dan melazimkan pula istighna itu akan ternafinya wajibnya mengerjakan tiap-tiap sesuatu dari segala yang mungkin atau meninggalkannya. Idh law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan kathawabi mathalan lakana subhanahu muftaqiran ila dhalika syai'i litakmili gharadihi bihi, karena andai wajib atas Allah Ta'ala oleh sesuatu dari mungkinan pada akal seperti memberi pahala bagi yang taat, niscaya ada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu butuh kepada yang demikian itu sesuatu untuk menyempurnakan tujuannya. Idla yajibu fi haqqihi illa ma huwa kamalan lahu, karena tidak ada yang wajib pada zat Allah kecuali sesuatu yang dia itu kesempurnaan baginya. Kaifa, betapa tidak, wa huwal ghaniyyu an kulli ma siwa, dialah Allah zat yang kaya raya, tidak butuh an kulli ma siwa, dari tiap-tiap apa yang selainnya. Fajumlatu mastalzamahul istighna'u salatsun wa ishruna aqidatan, maka adapun jumlah apa yang melazimkan dia oleh sifat istighna yaitu 23 aqidah. Wa amma iftiqarul hawadisi ilal ma'bud, adapun butuhnya makhluk kepada zat yang disembah bihakin dengan sebenar-benarnya, fahuwa yastalzimu wujubal hayat, maka dia itu melazimkan akan wajibnya sifat hayat, wal qudrati dan qudrat, wal iradati dan iradat, wal ilmi dan sifat ilmu, wa kaunihi hayyan dan karena Allah zat yang hidup, wa qadiran dan zat yang maha kuasa, wa muridan zat yang berkehendak, wa aliman dan zat yang maha tahu, wal wahdaniyah dan sifat wahdaniyah. Wa mata wajabat hadhihi sifatu istahadat abdaduha, kapan-kapan wajib oleh ini sifat-sifat maka mustahilah oleh lawanannya. Fajumlatu mastalzamahul iftiqaru thamaniya asyrata aqidatan, maka adapun jumlahnya apa yang melazimkan dia oleh sifat iftiqar yaitu
18 aqidah. Wallahu a'lamu bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, sesudah kita mengkaji bahwa jumlah sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat jaiz Allah 41, sifat wajib Rasul 4, sifat mustahil Rasul 4, dan sifat jaiz Rasul 1, yakni 4 tambah 4 tambah 1 9, maka 41 tambah 9 totalnya 50 aqidah. 50 aqidah. Nah, semua itu kumpul pada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka seorang muslim wajib menjaga keislamannya, mempertahankan keislamannya sampai mati dengan meletakkan di dalam hatinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat ini pendek, totalnya ada 24 huruf. Hurufnya ada 24. Coba dihitung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hitung lah, saya tungguin. Ada berapa? Udah percaya aja. Iya. Masa disasarin. Ada berapa? 24. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tasdid itu 2 huruf. 24. 20. Bimakna sehari semalam tuh kita orang 24 jam sehari semalam. Bila ini terhujam dalam hati, penuh penghayatan, 24 jam Allah jaga kita. Asal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di dada kita dengan penuh penghayatan. Adapun kalimatnya ada 7. Ada 7 potongannya. Poin pertama ada 4. La ilaha illa Allah. Berapa tuh? 4. Muhammad Rasul Allah. 3. 4 tambah 3 7. Anggota tubuh kita yang mengerjakan dosa ada 7. Dosa: mata, telinga, mulut, lidah gitu. 3. Tangan, kaki. 5. Perut dan kemaluan. 7. Neraka ada 7. Hah? Ada berapa? 7. Bila dia pengen tidak masuk neraka, dijaga anggota yang 7. Bagaimana cara jaganya anggota yang 7? Hayati, zikirin, lazimin, baca, teguhin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini la ilallah Muhammadur Rasulullah kalimatun jami'atun. Jadi kata-kata singkat tapi di dalamnya luas.
lengkap. Orang kalau mau masuk Islam kudu baca dua kalimat ini dengan persaksiannya ditambah syahada, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini saudara dahsyat, kategorinya afdalul dzikr, zikir yang paling tinggi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, karena kalimat ini menjadi gerbang utama untuk orang jadi muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menjadi pintu awal untuk orang dikata disebut muslim. Harus meyakini ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini dipilih menjadi pintu utama Islam. Kenapa? Karena ada kandungan makna di dalamnya. Mana itu? Ini kita mau bedah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kandungan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu perlu dicamkan oleh kita bersama bahwa sifat-sifat Allah yang 41, akidah 41, begitu juga sifat-sifat Rasul yang ada 9, sifat wajib, mustahil, jaiz. Ini seluruhnya ada pada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di kalimat ini, di mananya tuh sehingga muncul ilmu tauhid ada disebut sifat 20 kata Habib Usman bin Yahya. Begitu. Dari mana ini? Karena ini pintu gerbang tentu pendek, di dalamnya luas. Kita ketahui, pertama kita bedah tentang ilah. La ilaha illallah. Apa sih ilah itu maknanya? Yang bahasa Indonesianya Tuhan. Apa sih Tuhan itu? Maksud Tuhan itu apa? Bukan maksud yang dipertuhankan, bukan. Karena dianggap Tuhan, bukan. Tuhan dan dipertuhankan beda. Seperti bedanya ustadz dan diustadkan. Ada orang pakai jubah, pakai gamis, pakai apa? Imamah, luar biasa. Begitu, pemburu hantu. Disebut namanya diustadkan. Sebetulnya pemburu hantu, bukan. Begitu. Beda antara Tuhan dan dipertuhankan. Yang dipertuhankan banyak, tapi Tuhan satu, namanya Allah. Bahasa Arabnya la ilaha illallah. Apa arti Tuhan? Tuhan itu maknanya al-ma'budu bihaqqin. Ilah maknanya al-ma'bud bihaqqin, zat yang disembah dengan sebenarnya, yang kudu disembah dengan benar, bukan dianggapan orang. Al-ma'bud bihaqq.
zat yang disembah dengan benar, sebenar-benarnya, bimakna Tuhan. Itu arti ilah, al-ma'bud bihaqqi. Jadi ilah mengandung arti zat yang disembah dengan benar, dengan sebenar-benarnya. Kalau al-ma'bud bil batil, banyak kesalahan nyembah, banyak. Nah, kalau ngomongin zat yang disembah dengan benar, ini anak panahnya begitu kalau pakai diagram. Ilah anak panahnya al-ma'bud bihaqqin, zat yang disembah dengan sebenarnya. Zat yang disembah dengan sebenarnya dua kriterianya. Tuh begitu. Al-ma'bud bihaqqin, di dalamnya ada dua instrumen pokok. Arti zat yang disembah dengan sebenarnya sebagai makna daripada Tuhan al-ilah. Dari makna ilah, artinya zat yang disembah dengan sebenarnya, dua hal pokok. Yang pertama namanya istighna, tuh bahasa Arabnya. Yang kedua namanya iftiqar. Yang pertama namanya istighna, yang kedua namanya iftiqar. Apa tuh istighna? Kagak butuh ama apapun, begitu. Itu istighna, tidak butuh ama apa saja. Dua, iftiqar. Apa tuh iftiqar? Dibutuhkan oleh apa saja, segalanya butuh ama dia, segalanya butuh ama dia. Itu iftiqar, dibutuhkan oleh segalanya. Kalau istighna, terkaya. Apa sih terkaya tuh? Kagak butuh ama apa aja. Jadi arti Tuhan itu, arti Tuhan tidak butuh ama apapun saja. Kedua, justru yang lainnya membutuhkan dia. Itu baru Tuhan. Baru Tuhan. Begitu. Kalau masih butuh-butuh, bukan Tuhan. Nabi Isa begitu. Kira-kira ada ibunya enggak? Ada. Butuh ibu. Ada ibu. Kira-kira perlu makan enggak? Lah, kalau masih perlu tuh masih pastikan bukan Tuhan. Jangan disembah. Begitu. Jangan. Butuh. Enggak terkaya. Butuh yang ngasih nyawa. Begitu. Ada neneknya namanya Hanna. Ada engkongnya namanya Imron. Engkongnya Imron lah kawin sama Hanna, punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa, Nabi Isa. Tapi nggak ada bapak. Ya Allah, no Adam. Boro bapak enyak kagak ada enyak. Nabi Adam. Ada ibunya nggak? Bapak kalau ngomong hebat, hebatan mana? Ada. Kalau pakai mendingan nyembah mana? Iya Adam kalau pakai mendingan, bukan pakai agama. Lah hebatan dia. Begitu. Dia
bukan Tuhan. Tuhan sifatnya istighna an kulli ma siwa iftiqar ilaihi kullu ma anda. Tidak butuh ama apapun, kedua justru segalanya butuh kepada dia. Yang kayak begini nih bukan Tuhan. Bukan. Sehingga arti la ilaha illallah yang sesungguhnya, nih arti la ilaha illallah nih ada dua. Ada arti pendek, ada arti panjang. Ada arti letterlek, ya ada 3 letterlek. Letterleknya tiada Tuhan selain Allah, itu letterlek namanya. Arti pendeknya, tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Pendek. Panjangnya, ngartiinnya, tidak ada Tuhan yang tidak butuh kepada apapun, pun segalanya membutuhkan kepada dia, kecuali hanya Allah. Akal hanya bisa menemukan Tuhan itu kaya, tidak butuh. Justru ciptaannya butuh kepada dia. Nah, namanya siapa Tuhan itu? Akal nggak bisa kalau nyari nama, kagak bisa. Untuk menemukan nama, akal kagak bisa. Begitu. Akal. Ada orang ngomongnya cakep, enak, tertata, rapi, menyentuh, pinter, kata akal kita. Itu namanya siapa? Kudu ada yang bilangin. Kudu ada yang bilangin. Nah, yang bilangin tuh Muhammad Rasulullah. Begitu, kudu ada Rasul. Penyebutan Tuhan itu namanya Allah bukan dari akal, tapi dari bimbingan wahyu melalui Rasul. Maka Muhammad Rasulullah bahrun muhit. Muhammad Rasul itu lautan samudra luas. Sedangkan la ilaha illallah setetes dari lautan itu. Dia yang jabarin. Rasul ini yang nerangi bahwa yang namanya Tuhan itu namanya Allah. 2 instrumen sifatnya yang pokok, istighna dan iftiqar. Artinya istighna tidak butuh ama apa saja. Kedua, dibutuhkan apa saja. Itu Tuhan. Kalau yang masih butuh-butuh bukan Tuhan. Begitu. Bukan Tuhan. Tuh begitu. Nah, kita papari. Kalau ngomongin istighna nih. Kalau ngomongin istighna, maka pada istighna itu ada istighna nih. Di dalamnya istighna ada 23 sifat. Tuh, begitu uraiannya. Tidak butuh. Kan sifat wajib Allah ada 20. Sifat mustahil Allah 20. Sifat jaiz Allah 1. Nah, dari 20 itu sifat wajib ada 11 sifat yang masuk pada istighna.
Ada berapa? 11. Sifat wajib. Sifat mustahil ada 11. Berapa tuh? 22. Sifat jaid 1 masuk pada istighna. Maka totalnya 23. Ini sudah kesimpulan dari ngaji yang panjang bertahun-tahun. Malam hari ini mau nyimpulin. Begitu. Yang mana tuh? Begitu. Nih kita urai. Dari sifat 20 itu, sifat wajib, ada sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Kita urai. Kalau ada papan tulis digambar, tapi nggak apa-apa, nggak yoga. Ini istighna nih. Kita ambil 11 dulu. 1 wujud. 1 wujud. Itu ada di istighna. Wujud sama dengan sifat nafsiyah. 1 tuh. Jadi sifat nafsiyah itu adanya pada istighna. Ntar kita urai. Tulis dulu baru paham. 2 kidam ada di istighna. 3 bako. 4 mukhalafah. Tentu lil hadisi maksudnya. 5 qiyamuhu binafsihi. Tuh. Nomor 2, 3, 4, 5 namanya sifat salbiyah. Namanya sifat salbiyah. 1 wahdaniyat nanti adanya di iftiqhar. Adanya, bukan di istighna. Jadi sifat nafsiyah seluruhnya masuk pada istighna. Sifat salabiyah terbagi 2. 4 masuk pada sifat istighna, 1 sifat iftiqar. Begitu, entar sampai qiyamuhu. Udah berapa tuh ya? Nomor tadi berapa? Ustaz Yaqub, 5. 6 sifat sama. 7 basar. 8 kalam. 6, 7, 8 namanya sifat ma'ani. Sampai 8 tuh udah ya. Baik. 9 sifat sami'an. 10 basiran. 11 mutakalliman. Nah, sami'an basiran mutakalliman namanya sifat maknawiyah. Jadi sisanya saudara bisa pahami setelah saya sebut dari pembagian. Ini mudah kesimpulan. Puyang-puyang dikit enggak apa-apa. Gitu, dapat ganjaran Ustaz Ali. Begitu. Iya. Daripada mikirin dolar, saudara. Mikirin ini aja. Nih begini maksudnya. Udah tuh. Udah berapa tuh tadi? 11. Berarti lawanannya berapa? Iya 11 juga. Udah berapa tuh? 22. Kan begitu. 22 udah tuh. Dari lawatan wujud ya terusannya tuh. Berarti lawanannya tuh Adam.
dan seterusnya. Kayak tadi aja yang udah kelewat. Begini maksud saya. Nah, udah 22 tuh ya, satu lagi dah. Yang ke-23 adalah sifat jaiznya Allah. Fi'lu kulli mumkin au tarkuh. Allah boleh mengerjakan apa saja, boleh juga tidak mengerjakan apa saja. Tuh ke yang 23. Paparannya begini nih, biar paham. Jadi yang namanya Tuhan, instrumen pertama sifat itu istighna, tidak butuh. Tidak butuh. Nah, tidak butuh apa? Ketika dibilang tidak butuh yang mengadakan, karena sifatnya wujud. Begitu. Maka di dalamnya ada wujud. Kalau kita butuh yang mengadakan. Begitu. Kita nih butuh. Allah tidak butuh yang mengadakan. Karena itu dua kidam. Allah tidak butuh yang membaharukan. Tidak butuh yang ngadain. Kalau kita nih dulunya nggak ada. Lalu kalau ngomong ada butuh yang ngadain kita tuh Tuhan. Yang ngadain kita Tuhan, namanya Allah. Begitu. Setelah ada kita bakalan tidak ada. Karena kita fana. Allah mah karena istighna tidak butuh, maka bako. Itu di dalamnya. Kekal. Ada sedari dulu dan sampai nanti. Yang namanya Tuhan, arti tidak butuh. Tuhan itu arti tidak butuh nih. Kalau disingkat, ada sedari dulu dan sampai nanti. Sampai nanti. Kalau kita tidak ada, baru ada, kemudian tidak ada. Kita bukan Tuhan. Begitu. Wujud, kidam, bako. Mana lagi? Karena ada, sedari dulu ada, sampai nanti ada, tentu beda dengan kita. Singkatnya, namanya mukhalafah lil hawadisi. Beda dengan kita. Kalau kita ada kesamaan. Ada kesamaan. Orang kaya sama orang miskin hanya beda sebutan, tapi sama. Biar kata dia kaya, rumahnya gede, kira-kira tidurnya melotot apa merem? Iya, sama. Orang miskin juga merem. Kalau nggak makan, iya lapar. Kalau nggak minum, ya sama. Begitu. Sama. Makhluk. Ada kesamaan. Begitu. Sama-sama makhluk. Asalnya nggak ada. Makhluk. Kalau Tuhan beda dengan kita. Apanya aja. Itu istighna namanya. Namanya istighna. Arti istighna itu apa? Tuhan tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan. Kalau ngomong tidak ada kekurangan, pasti dengar. Sebab kalau enggak dengar namanya masa enggak dengar budak. Budak tuh kurang apa sempurna? Kurang. Begitu. Kurang. Dari mana kita tahu kurang? Nih yang ngaji nih. Ada nggak yang pengen budak?
Ya nggak ada. Itu bolot pura-pura budak dia. Emang dapat duitnya dari situ. Begitu. Jadi pura-pura budak tuh bisa dapat duit. Begitu. Benar nggak, saudara? Iya begitu. Tuh begitu. Jadi Tuhan dengar. Karena kalau nggak dengar, kurang. Lihat Tuhan. Lihat. Istighnat. Berkata. Begitu. Itu namanya istighnah. Tentu maknawiyahnya kaunu sami'an, kaunu basir, kaunu mutakalima. Kan udah 10, ayat udah 11. Kalau ngomongin terkaya, maka tidak ada yang menekan Tuhan. Tuhan bebas mengerjakan apa saja yang Dia mau. Enggak ada yang maksa. Jaiz. Boleh aja orang dibikin kaya sama Tuhan, boleh. Boleh juga dibikin miskin. Boleh aja diangkat jadi presiden. Boleh aja tidak. Itu terserah Allah. Enggak ada yang maksa. Doa bukan maksa Tuhan. Kemarin habis pemilu kita punya negeri, Pilpres. Kira-kira Pak Ganjar tuh doa enggak? Doa. Pengen apa? Jadi presiden. Kira-kira doanya main-main apa serius? Serius. Pak Anies, doa enggak kira-kira? Doa. Serius enggak? Prabowo doa enggak? Doa. Serius enggak? Udah berapa tahun dia doa? 15 tahun. Ya doa. Baru nyampe. Semuanya doa, tiga-tiganya. Doa. Langsung itu presiden kita jumlahnya ada 3. Ada 3, ada 1. Ya terserah Allah, ente mau doa aja. Doa itu bukan memaksa Tuhan sehingga Tuhan diatur oleh kita, bukan. Doa itu menselaraskan jiwa kita dengan apa yang bakal ditetapkan oleh Tuhan, biar kita selaras mengerti. Begitu. Hati harus ditanamin tentang ketetapan Allah, biar kita jangan gusar marah-marah. Kewajiban kita milih ya milih, dagang ya dagang, tidur sama bini ya tidur, urusan punya anak ya terserah Allah, berobat ya berobat, urusan sembuh Allah, nggak bisa maksa. Jangan sampai kita banting, obat tai doang menang 1 juta, sembuh juga orang. Begitu. Ada nggak kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Begitu tuh. Allah. Begitu. Nggak ada. Itu terserah Allah. Begitu. Jadi kita berikhtiar. Sebab Tuhan tidak bisa dipaksa oleh kita. Nggak ada yang bisa memaksa Tuhan. Terserah Dia. Maka dari sini bakal muncul kalimat jangan ngiri sama orang sukses, tapi ngirilah sama cara suksesnya orang. Begitu. Bagaimana? Tanya, bang, abang dagang bakso laris kenapa? Saya ini udah sholat duha 12 rakaat. Kerjain kayak dia. Tapi jangan segitu nanyanya. Berapa tahun bang? Saya sih nggak putus, sudah 15 tahun. Berarti saudara mau dagang bakso 15 tahun lagi. Kalau pakai cara dia, kan begitu. Kan begitu. Caranya. Jangan ngiri suksesnya, bakal pegel di hati. Orang yang dikasih sukses banyak. Banyak, begitu saudara.
Jadi istighna tuh begitu. Allah terkaya, tidak butuh. Tidak butuh. Boleh saja yang enggak baca ratib dikasih kaya. Boleh enggak? Boleh. Yang baca ratib mulu saban hari dikasih miskin. Boleh enggak? Boleh aja, terserah dia. Boleh aja. Tidak ada yang memaksa dia. Tidak ada. Begitu. Boleh aja. Begitu. Secara akal. Secara akal, bukan secara syariat. Orang yang rajin ibadah dimasukin ke neraka, boleh nggak? Boleh aja, terserah Allah. Orang yang gagal ibadah dimasukin ke surga, boleh? Boleh aja, tapi itu akal. Habis akal ini nggak bisa, harus ada syariat Muhammad Rasulullah. Dari sini ada syariat. Yang nggak bisa kalau lu nanamnya berenuk, pengen buahnya duren. Ngimpi. Bener nggak? Nih, udah, lu aja yang ngaji, belum tentu surga lu. Jangan nyuruh-nyuruh gua ngaji. Lu ngaji nih, rajin kayak begini, kata dia, belum tentu surga. Langsung masuk di otak kita, alam bawah sadarnya. Iya juga ya, mendingan gua kayak dia mancing mulu. Begitu. Ini kagak ngerti. Namanya dia kosong. Kalau dia akalnya sehat, dia jawab, apalagi lu. Gua yang ngaji aja nih. Yang gua yang ngaji nih rajin, belum tentu, apalagi lu yang kagak ngaji. Begitu. Jawab, itu kaki diinjek, diem aja. Ya salah, injek lagi. Lo nikah belum tentu punya anak lo, belum tentu. Iya juga ya, menikahi dia kagak nikah. Salah. Kita jawab, apalagi kayak lo, kagak nikah, wirid mulu, minta punya orang apa namanya? Nah, iya. Begitu. Ngapain lu berobat? Belum tentu sembuh lu penyakitnya. Kata kita, ya udah. Salah. Kita jawab, apalagi lu yang agak berobat. Gua yang berobat aja belum tentu sembuh, apalagi yang kagak berobat. Gua ibadah aja belum tentu masuk, apalagi kalau nggak ibadah udah pasti apa? Iya, masuk neraka. Begitu. Dagang kagak pengen untung. Orang PA kata Ustaz Darmawan. Begitu. Kalau pengen untung, dagang. Syariatnya. Ini yang ngajarin Muhammadur Rasulullah. Kalau pengen sembuh, berobat. Kalau pengen punya anak, nikah dan tidur sama bini. Kalau pengen masuk surga, ibadah. Begitu. Ibadah kagak pengen masuk surga. Ngimpi. Begitu. Allah jaiz sifatnya. Jaiz. Fi'lu kulli mumkinin autarku. Ini adanya di istighna. Maka dari sifat wajib di istighna total 11. Sifat mustahil total 11. Sama dengan 22. Sifat jaid 1. Masuk situ juga. Sama dengan 23. Itu istighna. Dari arti la ilaha, ilah nih. Paparan ilah. Instrumen kedua, biar singkat, iftiqar. Segalanya butuh kepadanya. Nah, kalau ngomong segalanya butuh kepadanya, maka ada 9. 9 sifat wajib ditambah 9 sifat mustahil, berapa? 18. 9 sifat wajib adanya pada
Istigna, iftiqar, iftiqar. Tentu 9 sifat mustahil. Maka 23 ditambah 18, yang benar nih hitungnya 67. Wah, jangan dagang kalau begini nih, rugi nih. 41. Maka 41 itu disingkat dengan bahasa la ilaha. Mana nih yang 9? Di iftikor. Segalanya butuh kepadanya. Butuh apa? 1. Nih iftikor nih urutannya. 1. Butuh wahdaniyatnya Tuhan. 1 Tuhan. Kita ini butuh Tuhan itu esa. Dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kita butuh keesaan Tuhan. Atuh. Coba saudara. Ada mobil jalan tol noh. Dari Karangtengah menuju Merak, ngebut, cicak, katanya yang nyupir 3, bener apa salah? Yang bener, ya tuh, ini dunia nih, katanya yang nyupir 3, bener apa salah? Yang bener, atuh, butuh wahdaniyat, begitu. 1 wahdaniyat, adanya di iftikor. Kita butuh tentang keesaan Tuhan. Begitu. Butuh tuh tentang wahdaniyat. 1 wahdaniyat. 2, kita butuh hayat. Lah kita ini hidup, berarti ada yang menghidupkan. Butuh hidupnya Tuhan. Masa Tuhan mati? Lah kalau Tuhan mati yang ngurusin kita siapa? Berarti bukan Tuhan. Begitu. Hidup. Mana lagi? Butuh kudrat. Tuhan itu kuasa. Butuh kuasanya Tuhan. Dengan kuasanya mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Butuh mana? Irodat. Kita cuman punya keinginan, tapi tidak punya menentukan. Kalau Tuhan menentukan, kalau kita keinginan, kalau kita rencana. Kalau Tuhan mengatur, menetapkan. Boleh saudara berencana pengen anggota dewan, boleh. Pahami. Yang kita punya rencana. Kalau kita rencana sama dengan kepastian, udah alamat. Waktu malam-malam mau pencoblosan, serangan fajar. Serangan fajar. 4 hari berikutnya, serangan jantung. Tapi serangan fajar. Serangan jantung. Kenapa? Hah? Kenapa serangan jantung? Bukan karena barang yang tidak pasti dipastiin nama dia. Penyebabnya serangan jantung. Barang yang tidak pasti dipastiin. Ini nyalon dewan. Bisa jadi, bisa kagak. Jangan otaknya bisa jadi doang. Kemungkinan bisa kagaknya harus ada. Ketika kagak, ya udah, emang ketetapannya. Jadi biasa aja, enggak serangan jantung. Biasa aja. Begitu. Jadi, lo kenapa ente kagak jadi nyengir-nyengir kayak nyengir kecewanya kok ngalingkong? Bukan tauhidnya bener. Ya udah. Emang bisanya nyariat doang. Begitu. Enggak bisa menetapkan. Begitu. Tentu butuh ilmu. Maka sifat hayat, 2 hayat,
3 kudrat, 4 iradat, 5 ilmu, 6 hayyan, 7 qadiran, 8 muridan, 9 aliman. Itu 9. Yang mustahilnya 9. Totalnya 18. Iftiqar dan istighna ke atasnya zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Panggilannya tuh namanya Allah, disingkat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimatnya pendek tapi besar maknanya, banyak manfaatnya, luas kandungannya. La ilaha illallah, nyelameti. Maka siapa orang yang pengen diberikan bahagia dunia dan akhirat, saban hari dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adada kulli lamhatin wa nafasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maka pada lafaz la ilaha illallah terkandung 41 sifat yang sudah kita bedah bertahun-tahun yang lalu, mulai wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Itu kalau disingkat bacaannya la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini ada 12 huruf. 12 huruf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada, ya totalnya iya 24 mah kalau semuanya. Kalau sepotong 12. Ini kita lazimin. Kalau kita susah nih, bingung bagaimana ininya kolain bocah-bocah, banyakin baca la ilaha, tiada Tuhan yang bisa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya kecuali hanya Allah. Kasih kemudahan jalan rezeki. Kalau dia sakit, baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa nyembuhin penyakit apa saja kecuali hanya Allah. Kalaulah kita belum punya keturunan, baca la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang bisa memberikan keturunan kepada hamba-hambanya kecuali hanya Allah. Begitu seterusnya. Maka la ilaha illallah kandungannya banyak. Maka disebutlah afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi enggak ada lagi. La ilaha illallah. Dalam tarekat mana saja la ilaha illallah. Kenapa? Karena segalanya berpulang pada Allah. Pada Allah berpulang. Inilah kandungan la ilaha illallah terkait sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah. Belum kita bedah tentang Muhammad Rasulullah
dari mana 9 sifat itu? Ini harus kita bedah mungkin pada pertemuan mendatang saja. Kalau sekarang takut sampai subuh doang. Begitu kalau kita bedah malam ini juga. Tuh, kita baru paham kenapa syahadat syarat utama masuk Islam. Pas udah Islam di dalamnya luas, ada macam-macam dalamnya, dan kita kudu ngaji itu sifat wajib Allah sebagai kepanjangan makna la ilaha illallah supaya kita mengerti hidup. Singkatnya, kita ciptaan, butuh yang ngadain, butuh yang memberi waktu permulaan, butuh yang memberi waktu akhiran. Kita ada kesamaan sama makhluk yang lain sebagai ciptaan. Begitu kita, ini begitu kita, begitu ini namanya makhluk, dan kita ada Tuhan. Maka kalau orang paham ini maknanya nih, kalau kita paham la ilaha illallah, benar-benar dihayati dalam hati, hidup kita enak. Jangan kalah sama bulu ketek. Tahu bulu ketek nggak? Hah? Tahu nggak? Dijepit-jepit hidup, dijepit-jepit hidup. Padahal dijepit, kena matahari juga kagak. Tinggal di daerah asin, masih asin. Coba aja habis ngaji jilatin temennya, angkat loh tangannya, begitu, begitu. Hidup. Kenapa? Dia bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan yang bisa menghidupkan meski dijepit kecuali hanya Allah. Bulu ketek. Masa kita? Jangan takut dijepit begini, jepit begitu, ada Allah. Jangan takut hidup. Itu udah hidup bingung nih bagaimana ini. Waduh, bagaimana? Ada Allah. Anda itu hamba, ada Tuhan yang maha mendengar. Maka jangan lari kecuali hanya kepada Allah. Kalau sama Allah kudu lari sekencang-kencangnya. Fafirru ilallah. Itu kudu kencang gitu. Sama Allah. Kalau barakahnya pengen luar biasa, baca ratib haddad tuh la ilaha illallah tuh dalam seharinya 300. La ilaha illallah. Itu milih 11. Nih, ini yang nyengir-nyengir ini nih. Begitu, saya 11 saja dah. Tapi pengen hasilnya banyak kan susah juga ya. Begitu. Begitu. Oleh karena itu, la ilaha illallah ini adalah kalimat yang menjadi pegangan hidup buat kita. Pegangan hidup kita la ilaha illallah. Mati kita dalam naungan la ilaha illallah. Dikubur bersama la ilaha illallah. Di akhirat nanti kumpul bersama ahli la ilaha illallah. Moga-moga amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Allahu a'lam.